Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa uhayyikumullahu ta'ala fi ula halaqati hadzal barnamij Fiqhul Muamalat allati nas'alullaha an yubarrika fihi wa yantafi'a bihil mutahaddisa wal mustami'a jami'an. Ayyuhal ikhwah al mustami'un, sayatanawwalu fi hadzal barnamij ahamma al masaila fi abwabil muamalat ma'a tarkis ala ma yahtaju ilaihi muslimun fi ta'amulatihim mukhtalifah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seutama-utamanya para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengambil petunjuk dengan petunjuknya sampai hari kiamat, amma ba'd. Semoga Allah SWT senantiasa menghidupkan kalian. Kemudian di awal halaqah program ini, yakni fikih muamalat, yang kita berharap meminta kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan dalam program ini dan memberikan manfaat kepada yang menyampaikan serta yang mendengarkan semuanya. Ayyuhal ikhwah, para pendengar, dalam program ini akan dikaji berbagai hal yang sangat penting dari masalah-masalah yang terkait dengan muamalat. Tentunya dengan terkis atau fokus terhadap hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin di dalam kehidupan muamalah mereka yang bermacam-macam jenisnya. Fal mustami al-muttabi' li hadzal barnamij sayakhruju insyaallah ta'ala bihasilatin jayyidatin fi abwabil muamalat. Sesungguhnya orang-orang yang mendengarkan, bagi mereka yang mendengarkan dan mengikuti dari program ini, akan keluar insyaallah dari mendengarkan dan mengikuti program ini menjadi menghasilkan hasil yang sangat baik di dalam masalah muamalat. Hadal qism yakni abwabil muamalat mimma yahtaju ilaihi umumul muslimin. Bagian ini, yakni bagian dalam fikih muamalat ini, adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin bisyaklin am, secara umum, ya. Wa man yata'amalu bitijarati bisyaklin khas. Demikian pula tentunya sangat dibutuhkan bagi mereka yang bermuamalah dalam perniagaan secara khusus. Faqad ruwiya anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana yab'asu ila man yabi'u fi aswaqil muslimin fayus'alu al-ba'i 'anil masailil halal wal haram fa in ajaba wa illa qila lahu qum la yaq'udu fi aswaqil muslimin man la ya'riful halal wal haram hatta la ya'kula ar-riba wa la yu'akkiluhu al-muslimin. Program ini, yakni program kajian tentang bab-bab muamalat, tentunya merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum dan secara khusus tentunya bagi mereka-mereka yang bersentuhan atau berinteraksi atau bermuamalat dalam hal at-tijarah atau perniagaan atau bisnis bisyaklin khas, secara khusus. Faqad ruwiya, telah diriwayatkan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana yab'asu ila man yabi'u fi aswaqil muslimin. Beliau mengutus orang yang mengutus kepada orang-orang yang melakukan proses jual beli atau bisnis di pasar-pasar kaum muslimin.
fayus'alu al-ba'i an masailil halal wal haram. Kemudian ditanya para pedagang tentang masalah halal dan haram. Fa in ajaba wa illa qila lahukum la yaqudu fi aswaqil muslimin man la ya'riful halal wal haram. Ya, ditanya, apabila mereka menjawab maka dipersilakan untuk melakukan jual beli di pasar kaum muslimin. Akan tetapi jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, tidak bisa menjawab dari berbagai masalah halal dan haram, qila lahu, dikatakan kepadanya, kum la yaq'udu fi aswaqil muslimin man la ya'riful halal wal haram. Tidak boleh ada orang-orang yang duduk di pasar kaum muslimin, mereka yang tidak paham tentang halal dan haram, hatta la ya'kula riba, sampai tidak memakan riba. Karena kalau orang tidak mau tahu halal dan haram, maka akan sangat berpotensi untuk terjerumus ke dalam riba. Wala yu'akiluhu al-muslimin, dan juga tidak akan memberikan peluang atau makan kepada orang-orang muslimin dengan hasil riba tersebut. Ayyuhal ikhwah, inna fima abahullahu amyatan amma harramahullah. Sesungguhnya dari apa yang Allah halalkan itu sangat banyak dari apa yang Allah haramkan. Wa ma abahullahu aktsara bikatsirin mimma haramahullah. Dan apa yang Allah halalkan itu sangat-sangat banyak dari apa yang Allah haramkan. Oleh karena itu, di dalam kaidah fikih menyatakan al-aslu fil muamalat al-hillu wal ibahah. Sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah al-hillu wal ibahah, halal dan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ditanya tentang muamalat fulani, ya, tentang muamalat tertentu, maka kita katakan hukum asalnya adalah al-hillu wal ibahah. Hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan. Hatta ya'tiya dalil ala tahrimihi, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya dari muamalat tersebut. Wa innal mutafaqqiha fil muamalat yastati'ul wusulu ila gharadihi fi katsirin minal ahyar. Dan sesungguhnya orang-orang yang mutafaqih, yang memperdalam, orang-orang yang mempelajari dalam muamalat, yastati'u al-wusul ila gharadihi, akan mampu untuk sampai kepada apa yang diinginkannya, kepada tujuannya, fi katsirin minal ahyan, dalam berbagai hal, ya, ma'at tajannubi al-wuqu'i fi al-mahdhur, dengan terjauhkan dari terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Faqad jaa'a fi sahihaini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang terhadap di daerah Khaybar. Faja'ahu bitamrin janib, kemudian datanglah orang tersebut, datanglah kepadanya, yakni dari orang Khaybar itu, dengan membawa tamar al-janib, dengan membawa tamar al-janib. Tamar janib ini adalah nau'un jayyid minat tamar, termasuk jenis yang bagus dari kurma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, aqulu tamrin Khaybar hakada, apakah semua kurma Khaybar ini seperti ini, yakni bagus-bagus? Qala la wallahi ya Rasulullah. Kemudian orang itu mengatakan, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Inna nabi'u as-sa' min hada bisa'aini minal jama'. Sesungguhnya kami menjual satu sa' dari ini, dari kurma janib ini yang bagus, bisa'aini minal jama', dengan dua sa' dari kurma jama'. Kurma jama' itu adalah nau'un minat tamar ar-radi, satu jenis dari kurma yang jelek, ya. Jadi kata orang tersebut, tidak wahai Rasulullah, di kami ini biasa menjual satu sa' dari kurma yang bagus dengan dua sa' dari kurma al-jama' atau kurma yang jelek. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al.
Rasulullah mengatakan jangan kau kerjakan. Bi al-jama' bid-darahim summa bta' bid-darahim janiba. Kata Rasulullah, juallah kurma yang jelek tadi dengan darahim, dengan dirham, dengan uang dirham, summa bta'. Kemudian setelah itu belikanlah bid-darahim dengan uang dirham tadi janiba, kurma yang bagus. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian di dalam riwayat Muslim, qala awwah ainur riba. Ya. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menjelaskan bahwa ini adalah jenis ainur riba. Ini adalah jenis ribanya di sini. Wa fi hadhil kisah bayyanahu sallallahu alaihi wasallam anna bai'at tamar ar-radi bit tamar al-jayyid ma'a tafaduli riba. Ya. Dalam kisah ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menjual kurma yang jelek dengan kurma yang bagus, tukar menukar antara kurma yang jelek dengan kurma yang bagus, ma'a tafaduli, dengan adanya kelebihan, dengan adanya perbedaan ukuran, maka ini disebut dengan riba. Bal sammahu ainur riba. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkannya dengan ainur riba. Summa arsyada sallallahu alaihi wasallam ilal makhraj as-sahih. Kemudian Rasulullah SAW memberikan petunjuk jalan keluar yang benar. Ya, min dzalika, dari hal itu, wahwa apa? Petunjuknya wahwa makhrajun sahlun wa maisur. Ya. Petunjuk ini atau solusi ini adalah solusi yang sangat mudah dan maisur, dipermudahkan. Wa yatajannabu bihil muslimu al-wuqu'a fi 'ainir riba, sehingga seorang muslim akan dapat meninggalkan dari terjatuh ke dalam ainur riba. Bagaimana solusinya? Wa huwa an yabi'at tamar ar-radi bid-darahim, yaitu dengan menjual kurma yang jelek dengan darahim, menukarkan kurma yang jelek dengan dirham. Summa yastari bid-darahim, kemudian membeli dengan dirham tadi janiba, ya, yakni kurma yang janiba atau kurma yang bagus, yang jayyid. Wa bidzalika yastati'ur rajulu al-wusula ila qaradihi wa huwa al-wusul ala tamar al-jayyid. Maka dengan demikian seseorang akan sampai kepada tujuan yang diinginkan, yaitu apa? Untuk mendapatkan kurma yang bagus. Fi muqabili at-tamar ar-radi, ya, ketika dihadapkan dengan kepemilikan atau adanya kurma yang jelek. Jadi ketika kita memiliki kurma yang jelek, kita bisa mendapatkan kurma yang bagus dengan tanpa harus menukarkan kurma tersebut dengan kurma yang baik. Yang itu disebutkan sebagai ainur riba, yaitu ma'a tajannubul wuqu' fir riba, dengan menjauhi terjerumus ke dalam riba. Wa hada min thamaratil fikhi fi hadzal bab. Maka tentunya inilah merupakan buah dari fikih di dalam bab ini. Ini dalam bab jual beli, di antara buah fikih, ya. Buah pemahaman kita memahami tentang fikih muamalat itu di antaranya contohnya seperti ini. Ayyuhal ikhwah al-mustami'in, kama annahu matlubun at-tafaqquh fi masailil halal wal haram, famatlubun kadzalika as-sidqu wal bayan wal wuduh fi ta'amulati ma'al akharin, ya, fi ta'amulatihim ma'al akharin. Saudara-saudaraku para pendengar, bahwasanya kita dituntut untuk tafaqquh, ya, di dalam masalah tentang halal dan haram, ya. Maka demikian pula kita dituntut atau diminta untuk jujur, ya, as-sidqu wal bayan, menjelaskan tentang apa adanya dari barang yang kita jual atau kita miliki untuk dijual, wal wuduh, dan menjelaskan fi ta'amulatihim ma'al akharin, ketika kita bermuamalah dengan orang-orang lain.
Ketika kita hendak menjual barang kepada orang lain, bermuamalah dengan orang lain, hendaklah kita as-sidqu wal bayan wal wuduh. Harus punya sikap jujur, menjelaskan apa adanya, ya, menerangkan tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang kita miliki. Fa inna dzalika min asbabi hululil barakah. Karena itu merupakan sebab dari adanya keberkahan. Ya, di antara sebab adanya keberkahan fiha padanya. Kama annal kadiba wal ghis wal kitman, sebagaimana pula ya dusta wal ghis curang wal kitman dan menyembunyikan aib barang yang kita jual, min asbabi mahkil barakah, dari sebab dihapuskannya keberkahan. Wa an Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya al-bai'an, jual beli itu bil khiyar ma lam yatafarraqa, ya, bagi pembeli dan penjual memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya, malam yatafarraqa, selama pembeli dan penjual tersebut belum berpisah tempatnya, belum beranjak dari tempatnya. Fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma, apabila dia jujur, ya, wa bayyana, dan menjelaskan apa adanya dari barang yang dia perjualbelikan, burika lahuma, maka keduanya, yakni penjual dan pembeli, Allah akan memberikan keberkahan kepadanya. Wa in kadzdzaba wa kattama, apabila salah satu di antara keduanya berdusta atau menyembunyikan apa yang ada, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskanlah barakah dari jual beli di antara keduanya. Ayyuhal ikhwah al-mustami'in, al-barakah fil amwal amrun musyahadatun wa mahsusun. Sesungguhnya keberkahan di dalam harta adalah perkara yang bisa dipersaksikan, bisa dilihat dan bisa dirasakan. Faqad yabi'ul insanu sil'atan wa yaj'alullahu ta'ala fi thamaniha barakatan. Terkadang seseorang menjual sebuah barang, Allah jadikan dari harganya ada keberkahan. Dari barang yang dihargakan tadi ada keberkahan. Fayantafi'u biha intifa'an azima. Kemudian orang tersebut, ya, mendapatkan manfaat dari barang yang dijualnya, dari harta, dari uang yang dia terima ketika menjual barang, dia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Wa fil muqabil, demikian pula sebaliknya, faqad yabi'u sil'atan fayanzi'u fi thamaniha barakah. Terkadang juga ada orang yang menjual sebuah barang, fayanzi'u fi thamaniha barakah, akan tetapi Allah cabut dari harganya itu, dari nilai barang tersebut, keberkahannya. Fasura'ani ma yadhabu min sahibihi, maka betapa sangat cepatnya barang tersebut atau harga atau uang tersebut pergi dari orang yang memilikinya, ya. Artinya tidak terasa sekali dia mendapatkan uang dari hasil jual belinya, begitu cepatnya uang itu hilang dari dirinya. Ini disebabkan karena apa? Karena Allah mencabut keberkahan dari usahanya itu. Wa kadzalika faqad yashtari al-insanu sil'atan, demikian pula terkadang seseorang membeli sebuah barang, wa yaj'alullahu ta'ala fiha al-barakah, Allah lalu menjadikan pada barang yang dibelinya itu keberkahan. Fasallima minal afat, maka orang tersebut akan selamat, ya, selamat dari berbagai afat, ya, dari berbagai musibah, dari berbagai kejelekan. Wa yantafi'u biha sahibuha,
kemudian dia mendapatkan manfaat dari barang yang dibelinya, intifa'an 'aziman, begitu manfaat yang sangat besar. Faqad yashtari sil'atan fatanzi'u barakatuha fataksuru afatuha wa yakillu intifa'u biha. Dan terkadang ada juga orang yang membeli sebuah barang, akan tetapi Allah cabut keberkahan dari barang yang dia beli, fataksuru afatuha, kemudian aibnya, cacatnya banyak sekali, wa yakillu intifa'u biha, sehingga akhirnya orang tersebut sangat sedikit untuk mengambil manfaat dari barang yang dia miliki. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak sekali cacatnya, dikarenakan banyak sekali kekurangannya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari barang yang dia beli, karena barang itu dicabut barokahnya karena barang tersebut Allah cabut keberkahannya yang ada pada barang tersebut. Hal ini disebabkan karena apa? Karena jual beli yang tidak diberkahi oleh Allah. Apa sebabnya jual belinya tidak diberkahi? Itu tadi ya, fa in kadzaba wa in kadzaba wa katama lam yubarak fiha, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan kepadanya. Wa min asbabi hululil barakati fil mali yu'khadul malu bisakhawati nafsin. Di antara sebab juga dari adanya keberkahan dari harta, yaitu apa? Yu'khadul mal bisakhawati nafs. Ya, harta itu didapatkan harta itu dengan sakhawati nafs. Sakhawati nafs itu adalah jiwa yang tidak tamak, jiwa yang tidak rakus, jiwa yang tidak merasa tergantung dengan barang tersebut. Ya, fala tata'allaqu nafsuhu bihi, dan jiwanya tidak begitu tergantung dengan barang tersebut. Wa amma idza ta'allaqatin nafsu bihi fakana laha isyrafun wa tam'un, dan apabila sebuah jiwa begitu sangat tergantung dengan harta tersebut, wa kana lihada isyrafun, maka ini akan berdampak kepada orang tersebut untuk berlaku israf, berlebih-lebihan, ya. Wa tama, dan begitu tamak dengan harta atau dengan uang yang dia dapatkan. Wa inna dzalika min asbabi mahkil barakah, maka yang demikian ini termasuk sebab di antara dihapuskannya barakah. Yaqulu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadzal mal khadirun khulwun faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih wa kana kalladhi yaqulu wa la yashba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadzal ma, sesungguhnya harta ini, khadirun khulwun, hijau dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu, barang siapa yang mengambil harta itu dengan sakhawati nafsin, dengan tidak israf, dengan tidak berlebih-lebihan, dengan tidak rakus, dan dengan tidak sangat tergantung dengan harta tersebut atau barang tersebut, maka bagaimana? Burika lahu fihi, maka akan diberkahi oleh Allah SWT dalam harta tersebut. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, akan tetapi sebaliknya barang siapa yang mengambil harta ini dengan israf, dengan jiwanya yang israf, berlebih-lebihan, sangat tamak dan sangat tergantung dengan harta tersebut, lam yubarakallahu fih, maka tidak akan diberkahi orang tersebut dalam harta tersebut. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yasba', maka dia seperti hanya orang yang makan namun tidak kenyang. Nah, wa ba'da hadhihi al-muqaddimah, maka setelah muqaddimah ini, baina yadayil barnamij, ya, setelah muqaddimah ini, maka di hadapan program kita ini sanabda al-hadis an masailil muamalat,
kita akan mulai pembicaraan kita tentang berbagai masalah muamalat. Wa satakunu bidayatuna bimasailil bai'. Dan tentunya awal dari masalah yang akan kita kaji, yang kita akan bahas adalah terkait dengan masalah-masalah jual beli. Kenapa? Nadharan li ahammiyatiha, karena melihat begitu pentingnya masalah ini, wali umumil hajati ila bayaniha, dan juga karena sangat butuhnya untuk penjelasan dalam masalah ini. Fanaqulu billahi at-taufiq, maka kita katakan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Al-bai' fil lughah mutlaqul mubadalah. Ya, jual beli secara bahasa itu artinya mutlaqul mubadalah. Ya, secara mutlak artinya adalah al-mubadalah atau tukar menukar. Itu arti dari jual beli secara bahasa. Kalimat al-bai' ini mushtaqun minal ba'. Ya, diambil dari kalimat ba'. Lianna kulla wahid minal mutabayi'ain yamuddu yadahu lil akhdi wal i'ta. Karena masing-masing dari mutabayi'ain, dari yang melakukan jual beli, baik pedagang ataupun pembeli, yamuddu yadahu, membentangkan tangannya, lil akhdi wal i'ta, untuk mengambil dan memberi. Masing-masing baik pedagang ataupun pembeli, ya, penjual ataupun pembeli, masing-masing menjulurkan tangannya untuk mengambil dan memberi sesuatu, maka dikatakan al-bai'. Kemudian wa fi syar', adapun secara syariat menurut terminologi, ya, bahwasanya al-bai' itu adalah mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamalluka. Namanya jual beli itu adalah menukarkan harta dengan harta dengan tujuan tamlikan wa tamalluka, saling memiliki, ya. Tukar menukar harta dengan tujuan saling memiliki. Sebab kalau tidak ada tujuan tamlik atau tamallukan, maka bukan dikatakan jual beli, melainkan hanya berupa sewa menyewa atau pinjam meminjam, ya. Kita meminjamkan ini, orang lain meminjamkan itu, sama-sama butuh untuk kita pakai, saling pinjam, tukeran. Nah, ini bukan jual beli. Kenapa? Karena di situ tidak ada tamlik dan tamalluk, tidak ada kepemilikan, tidak ada pengakuan hak milik, ya. Masing-masing sesuai dengan haknya sendiri-sendiri, hanya saja hak pakai, ya, pinjam, ya, kemudian nanti dikembalikan. Kemudian wal aslu fi jawazihi al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Ya, kita bicara tentang hukum dari jual beli. Al aslu fihi, ya, hukum asalnya adalah dari Alkitab, as-sunnah, dan ijma'. Jadi hukumnya adalah ada disebutkan di dalam Alkitab, disebutkan juga di dalam as-sunnah, dan juga disebutkan dalam, dan ini merupakan semua sudah menjadi ijma', ya. Amal kitab faqaulullahi ta'ala wa ahallahallahul bai'. Adapun dari Alkitab adalah firman Allah Ta'ala, ahallallah wa ahallallahul bai'. Ya, sesungguhnya Allah menghalalkan al-bai'. Ini dari Alkitab. Wa amma dalil minas sunnah qauluhu sallallahu kemudian di antara dalil yang lain adalah wa ashidu idza tabayatum, dan persaksikanlah oleh kalian jika kalian melakukan jual beli. Ini adalah dalil yang kedua dari Alkitab. Kemudian wa minas sunnati, adapun dalil dari sunnah adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ya, bahwa jual beli itu dengan khiyar, dengan ada hak khiyar, ma lam yatafarraqa, selama pedagang ataupun pembeli itu lam yatafarraqa, belum berpisah tempat.
ila ghairi dzalika minal ahadisil katsira, dan demikian pula hadis-hadis yang lain, ya. Wa ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala jawazil bai' fil jumlah. Ya, adapun ijma' maka sungguh kaum muslimin telah sepakat atau telah ijma', ya, tentang bolehnya al-bai' fi al-jumlah, tentang ala jawazil bai' fil jumlah, tentang bolehnya jual beli secara umum. Wal hikmatu taqtadi li'anna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibihi wala yabdulu sahibuhu bi ghairi iwad. Adapun hikmah tentang diperbolehkannya jual beli, hal ini sudah ditunjukkan dalam realita yang ada. Kenapa? Karena hajatul insan tata'alaq bima fi yadi sahibihi. Terkadang tergantung dengan sesuatu yang ada pada diri temannya. Kadang kebutuhan manusia itu selalu tergantung dengan sesuatu yang ada pada temannya. Misalnya kita membutuhkan barang A, maka barang A itu ternyata ada pada temannya, ada pada milik temannya, ya. Wala yaqdulu sahibu bi ghairi iwad. Tentunya temannya itu tidak akan mungkin untuk memberikannya kepada kita kalau tidak ada penggantinya, tidak ada iwadnya, ya. Wa fi tajwizil bai' turuqun ila Rasulillah, tariqun ila wusul kulli wahid minhuma ila gharadihi wa dafu hajatihi, ya. Dari bolehnya jual beli ini merupakan jalan untuk sampai kepada apa yang diinginkan oleh masing-masing orang, ya. Wadah hajatihi, dan juga bisa menolak semua hajat atau kebutuhannya. Kemudian wa yan'aqidu al-bai'u bisigatil qauliyati awil fi'liyah, dan jual beli itu akan terlaksana dengan adanya sigot qauliyah ataupun fi'liyah. Wasigatul qauliyah tatakawwan minal ijab wa huwa labdun sadirun minal ba'i, ya. Kemudian sigot qauliyah ini terdiri dari ijab, ya, dan qabul. Adapun ijab adalah sebuah lafaz yang keluar dari pedagang, ya. Bi an yaqul bi'tu, seperti mengatakan bi'tu, aku beli, ya, aku jual. Wal qabul wa huwa lafdun minal mushtari, sedangkan al-qabul ada sebuah lafaz dari al-mushtari atau pembeli. Bi an yaqulu ishtaraitu, seperti misalnya mengatakan ishtaraitu. Wa amma sighatul fi'liyah fahiya al-muamalat allati tatakawwan minal aqdi wal i'ta. Adapun sighat fi'liyah maka itu adalah al-mu'atah. Al-mu'atah itu adalah terdiri dari al-aqdu wal i'ta. Mengambil dan memberi itu namanya mu'atah. Al-aqdu wal i'ta qul ka'an yadfa ilai sil'atan wa yantafi lahu samanuha al-mu'tad. Wa yadfa'u lahu samanaha al-mu'tad. Seperti contohnya adalah an yadfa ilai sil'ah, seseorang memberikan kepadanya sebuah barang, kemudian wa yadfa'u lahu samanaha al-mu'tad, lalu orang lain memberikan harganya sesuai dengan yang biasa ada, ya. Itu namanya al-mu'atah, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
tasihul uqudu bikulli ma dalla ala maqsudiha, dan sesungguhnya sah semua jenis akad, ya, semua akad itu sah dengan menggunakan apa saja yang menyampaikan kepada maksudnya, baik itu dengan ucapan, ya, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, min qaulin au fi'lin. Wa hadha huwa alladhi tadullu ala usul syariah, maka inilah yang ditunjukkan dari pokok-pokok syariah. Wa ma'lumun annal bai' wal ijarah wal hibah wa nahwiha lam yu'ad laha syari' in haddan la fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala naqala an ahadin minas sahabati awit tabi'ina lahu ainul annahu ainun lil uqud sifatan muayyanah minal alfat aw ghairiha wa laysa lidzalika haddun fil lughatil arab bihaisu yuqalu inna ahlal lughah yusammuna hada bai'an wala yusammuna hada bai'an. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya semua akad itu sah dengan menggunakan segala jenis yang bisa mengantarkan kepada maksud tersebut, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Wa hadha huwa alladhi tadullu alaihi usul syariah, dan ini tentunya sesuai yang ditunjukkan dari pokok-pokok syariah. Wa ma'lumun annal bai' wal ijara wal hibah wa nahwiha lam yuhad laha asyari' haddan, ya, la fi kitabillah wala fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah bahwasanya semua akad itu sah dengan berbagai bentuknya yang bisa mengantarkan kepada maksud yang diinginkan, baik itu dengan menggunakan ucapan ataupun dengan akad perbuatan. Wa hadha huwa alladhi tadullu alaihi usul syariah, dan ini sesuai dengan pokok-pokok syariah. Wa ma'lum annal bai' wal ijarah wal hibah wa nahiha lam yuhad laha syari' haddan, dan diketahui bahwasanya jual beli, ya, sewa menyewa, hibah, pemberian dan yang semisalnya, lam yuhaddad laha asyari' hadda, sesungguhnya syariat, pembuat syariat yakni Allah dan Rasulnya tidak memberikan batasan tertentu, ya. La fi kitabillah wa la fi sunnati Rasulillah, baik itu dalam kitabullah ataupun dalam sunnahnya, tidak ada batasan secara khusus bahwa ini yang dimaksud dengan baik sedangkan ini bukan dimaksud dengan al-baik. Wala naqala an hadin minas sahabati awit tabi'in, dan juga tidak kita dapatkan nukilan dari salah satu sahabat atau tabi'in annahu ayyana lil uqud sifatan muayyanah, tidak ada riwayat pun dari sahabat ataupun tabi'in bahwa mereka menentukan akad sendiri dengan sifat-sifat tersendiri, ya, dengan sifat-sifat tertentu. Tidak ada dalam riwayat yang dinukilkan dari sahabat ataupun tabi'in inilah akad seperti ini, ya, ucapannya seperti ini, perbuatannya seperti ini, tidak ada secara khusus yang menjelaskan hal itu. Kenapa? Karena lam yakun haddun minasyari', ya, karena walaysa lidzalika haddun fil lughatil arab. Demikian pula hal ini tidak ada satu sedikit pun bagian dari pembahasan bahasa Arab. Bihaisu yaqul inna hadza fil lughah inna ahlul lughah yusammuna hadza bai'an.
Tidak ada ulama lughah, ulama ahli bahasa yang menyebutkan bahwa ini adalah bai sedangkan ini bukan. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalam istilah bahasa ada batasan tertentu tentang jual beli, ya. Karena marja'u fihi ila urfin nas, maka kembalinya definisi itu kepada urf nas, kepada kebiasaan manusia, wa adatihim, dan kebiasaan mereka. Fama sammauhu bai'an fahuwa al-bai'. Nah, makanya kapan saja mereka menamakan itu sebagai sebuah jual beli, maka itu dikatakan sebagai jual beli, ya. Wa idza lam yakun haddun fi syara' wala fil lughah kana marja'u fihi ila 'urfin nas. Apabila tidak ada batasan dari secara syariat ataupun secara bahasa, maka ini definisi ini kembalinya kepada kebiasaan manusia, wa adatihim, dan juga adat mereka. Fama samauhu bai'an fahuwa al-bai', ya. Maka kapan saja mereka menamakannya bai', maka itulah bai'. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maka itulah perkataan dari Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang definisi al-bai'. Kemudian ayyuhal ikhwah al-mustami'in, wal bai' minal uqudil lazimah. Sesungguhnya al bai' itu termasuk di antara akad-akad yang lazimah. Arti dari kata akad lazimah itu makna dalika annal bai' idza inaqada bil ijab wal qabul au bima yadullu alaihi 'urfan wa hasala tafarruqu biha wa hasala tafarruq min makani tabayyu bil abdan falaysa lil ba'i awil mushtari al fashu illa bi ridha tarfin akhar, ya. Dinamakan bai' itu sebagai akad yang lazimah, maknanya bahwa, ya, al bai' atau jual beli itu, ya, ida in aqada bil ijab, jika terlaksana dalam sebuah ijab, wal qabul, dan ada ijab qabulnya, au bima yadullu alaihi 'urfun, ya, atau dengan sesuatu yang diketahui menurut uruf kebiasaan manusia, itu dikatakan sebagai al bai', ya. Wa hasalat tafarruq min makanit tabayyu, dan sudah ada perpisahan tempat dari tempat bertemunya jual beli tadi bil abdan, ya, sudah ada perpisahan tempat atau perpisahan badan. Artinya masing-masing sudah meninggalkan lokasi tempat dia mendapatkan atau membeli barang tersebut. Falaysa lil ba'i, nah kalau akad itu sifatnya lazimah, maka falaysa lil ba'i awil mushtari al fasha illa biridha tarfin akhar. Maka tidak boleh penjual ataupun pembeli melakukan pembatalan dari jual beli tersebut illa biridha tarfin akhar, kecuali dengan adanya keridhaan pihak yang lain. Kenapa? Karena ini sifatnya lazim. Yang namanya lazim itu mesti dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan, ya. Wal uqud minha ma huwa lazim,
Sedangkan akad itu ada berbagai macam, di antaranya ma huwa lazim, ya, uqud akad yang lazim atau uqudun lazimah. Ya. Nah, bagaimana dengan akad yang lazim? Falaisa li ahadihima al-fashu illa biridha tarfin akhar. Kalau uqud akad itu akad yang lazim, maka tidak boleh ada seorang pun, ya, tidak boleh baik bagi pembeli ataupun penjual, ya, al-fashu, ya, tidak boleh membatalkannya illa biridho tarfin akhar, kecuali dengan adanya keridhaan dari pihak yang lain. Wa minha ma huwa jaizun, di antara akad itu ada yang sifatnya akad jaizah, akad yang diperbolehkan. Kalau kalah kal wakalah falikullin minal wakil wal muwakkil fashul wakalah mata masya walam walau bi ghairi ridha tarfin akhar, ya. Jadi kalau akad yang sifatnya jaizah, ya, maka contohnya adalah al-wakalah atau perwakilan, ya. Perwakilan ini, akad wakalah ini adalah akad yang jaizah, ya. Falikulin minal wakil wal muwakkil al-fashu al-wakalah, ya. Bagi semua yang terlibat dalam wakalah, baik itu al-wakil yang diwakilkan atau muwakil yang diwakilkan, wakilnya atau yang diwakilkan, boleh baginya untuk membatalkan al-wakalah mata masya'a, kapan saja dia mau, ya. Kapan saja salah satu di antara pihak, baik wakilnya atau muwakilnya, jika dia mau melakukan fasakh, maka walau bighairi ridha, ya, boleh dia melakukan fasakh pembatalan meskipun tanpa ada keridhaan dari tarfin akhar, dari pihak yang lain. Kemudian di antara akad itu minha ma huwa lazimun biwajhin, lazimun min wajhin wa jaizun min wajhin akhar, ya. Kemudian di antara akad itu akad yang sebagian ada akad yang lazim, ya, min wajhin dari satu sisi, wa jaiz min wajhin akhar, dan di satu sisi lain akadnya sifatnya bukan wajib tetapi boleh, ya. Ya. Seperti misalnya ar-rahan, ya. Ar-rahan ini fa innahu lazimun min jihatin man alaihil haq, maka sifatnya wajib bagi orang-orang yang dia man alaihi al-haq, ya, yang memiliki kewajiban. Maka bagi yang memiliki kewajiban, akad ini sifatnya lazim. Wa huwa ar-rahin, ya, yaitu bagi orang yang melakukan menggadaikan barang, maka akad ini sifatnya lazim. Wajaiz dan juga sifatnya jaiz, ya. Di samping juga lazim juga jaiz juga, ya. Wajaiz man lahul haq wa huwa al-murtahin. Sedangkan yang bolehnya itu adalah bagi mereka yang memiliki hak atas barang tersebut, ya, yaitu al-murtahin. Jadi kalau al-murtahin ini yang memberikan hasil gadaian, kemudian yang satunya lagi yaitu ar-rahin, itu adalah orang yang menggadaikan. Maka antara ar-rahin dengan al-murtahin tentunya sangat beda, ya. Kalau bagi ar-rahin akad ini lazim, ya, wajib dikerjakan. Sedangkan bagi murtahin atau yang
menerima gadai, maka sifatnya ini adalah akad yang jaiz, ya. Ayyuhal ikhwah a'azakumullah, wa yushtaratu li sihatil bai' syurutun nadhkuru minha ma yasmah bihi min waqtil al-halaqah wa sawfa nukmilu an baqiyati syurut bil halaqah al-qadimah insyaallah ta'ala. Di antara syarat yang pertamanya adalah at-taradi minal mutaqabilain, ya, saring ridho minal mutaqidaini, dari orang yang melakukan akad, liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ay alla takuna tijaratuka sadiratan anin taradin, ya, ay illa an takuna tijaratuka sadiratan an taradin, ya, antara minkum. Wa yadullu minas sunnati hadis Abi Sa'id Al-Khudri innamal bai'u antaradin, ya, rawahu Ibnu Majah fi sunanihi. Binaan ala hadha asyarat la yasihu al-bai'i ma'a al-ikrah, ya. Hada idza kana al-ikrah bi ghairi haqqin, amma idza kana al-ikrah bi haqqin sahal al-bai' ka an yukrihu al-qadi ala bai'i malihi li wafa'i dainihi wa hada al-ikrah wa hada ikrah bi haqqin fayasihu misalu dzalika rajulun rahana sayyaratahu dainan alaihi wa hala adain fatalaba adain bidainihi walakin al-rahin alladhi alaihi adain aba fi hadhihi al-hal, ya, bighairi yujbiru ar-rahin ala bai'i sayyaratihi li ajli an yastawfi ad-da'in haqqahu. Ayyuhal ikhwah azakumullah, bahwasanya di antara syarat, ya, di antara syarat sahnya jual beli, ya, ada beberapa syarat, ya. Kami sebutkan di antaranya sebatas kecukupan waktu, ya, dan insyaallah nanti akan dilengkapi yang lainnya di antara syarat-syarat yang lainnya di dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang pertama, syarat sahnya jual beli adalah at-taradi bainal muta'aqidain, saling ridho di antara dua pihak yang melakukan jual beli. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum, ya. Syarat yang pertama adalah at-taradi bainal muta'aqidain, ya, saling ridho di antara dua orang melakukan akad, ya. Wa minkum ay alla takuna tijaratan sadiratan antaradin, hendaklah tijarah itu bersumber dari keriduan di antara kalian. Wa yadullu minas sunnati, adapun dalil dari sunnah adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu dengan adanya taradin, saling ridho. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi. Bina'an ala hada syarat, berdasarkan syarat ini maka la yasihul bai' ma'al ikrah,
maka tidak sah jual beli dengan adanya ikrah atau unsur paksaan. Hada idza kana al-ikrah bi ghairi haq. Ini tentunya apabila ikrah itu dengan tanpa hak, dengan tidak benar. Ama idza kana al-ikrah bi haqqin sahha al-bai'. Adapun jika ikrahnya ini dengan hak, maka sahlah jual beli. Ka'an yukriha al-qadi ala bai'i malihi liwafaidaini. Seperti misalnya hakim memaksa seseorang untuk menjual hartanya guna menunaikan utangnya. Wahada ikrah bihaqqin. Maka ini adalah ikrah bihaq, dengan cara yang benar. Fayasihu mislu dzalika Fayasihu mislu dzalika rajulun rahana sayyaratahu, ya, seseorang yang menggadaikan mobilnya, dainan alaihi, karena sehingga dia memiliki utang, wahalad dain, kemudian utang itu jatuh tempo, fatalaba ad-dain bidainihi, kemudian si debitor tadi menuntut, ya, menuntut dengan piutangnya, walakinir rahin alladhi alaihi dain, akan tetapi bagi pihak yang menggadaikan, yang dia memiliki utang, aba fi hadhihi al-hal, ya, ya, walakin ar-rahin alladhi alaihi dain, ya, aba fi hadhihi al-hal, dia tidak mau untuk menjual barang miliknya. Maka bagaimana? Yujbarul rahin ala bai sayyaratihi, ya. Maka di sini ar-rahin dipaksa untuk menjual mobilnya, li ajli an yastawfi ad-dain haqqahu, agar ad-dain ini, ya, mampu menunaikan hutang, ya, li ajli an yastawfi ad-dain haqqahu, agar apa? Agar si ad-dain ini mendapatkan haknya. Maka qadi bisa memaksa si debitor untuk menjual barangnya, ya, guna agar si kreditor itu dia bisa mendapatkan haknya, ya. Itu yang pertama di antara syarat jual beli. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal aqid wa huwa al-ba'i wal mushtari jaizut tasarruf, termasuk orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas transaksi, ya, orang yang sudah mendapatkan izin, kewenangan untuk tasarruf, ya, ya, ai harran mukallafan rasyidan, yaitu yang pertama adalah harran, orang yang merdeka, mukallafan, orang yang mukallaf, dan rasyidan, yaitu orang-orang yang bisa rasyid, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Wa bina'an ala dzalika la yasihu al-bai' min ghairi akil. Maka berdasarkan itu tidak salah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, seperti orang yang gila, awitifel wa nahwiha, atau anak kecil dan yang semisalnya. Li'annahu qaulun mu'tabarun lahur ridha, karena ucapan itu mu'tabar lahur ridha, ada dipandang memiliki keridhaan. Falam yasihu min ghairi akil, maka tidak sah dari orang yang tidak berakal, karena ucapan itu di situ tempat adanya unsur keridhaan. Makanya kalau
diucapkan oleh orang yang gila tentunya tidak akan mengandung unsur keridhaan. Yang namanya orang gila ya, berbeda ucapannya dengan orang yang berakal. Kalau orang yang berakal ucapannya ada mengandung unsur keridhaan, sedangkan orang yang gila boro-boro tidak mungkin akan ada unsur keridhaan. Kemudian falam yasih min ghairi aqil, oleh karena itu maka tidak sah jual beli dari orang yang tidak berakal. Wa amar raqiq fala yasihu tasarrufuhu illa biidni sayyidihi. Adapun hamba sahaya ini mereka tidak bisa ya. Adapun orang hamba sahaya fala yasihu tasarrufu illa biidni sayyidihi. Tidak sah semua jenis tasarrufnya, semua jenis aktivitasnya kecuali dengan izin dari tuannya. Wa amma sabi al-mumayyiz was-safih fayasihu tasarrufuhuma. Adapun sabi yang mumayyiz ya, yang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz, was-safih dan yang safih ya. Safih itu adalah yang tidak rasyid ya. Fa yasihhu tasarrufuhuma bi idni waliyihima. Baru sah tasarrufnya ini apabila diizinkan oleh walinya. Wa yalulu dzalika qauluhu ta'ala wabtalu yatama hatta idza balagon nikah. Dan wabtalu dan ujilah para aitam sampai jika dia sampai kepada usia nikah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kalian merasakan pada mereka ada rusda, ada sifat rasyid, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka silakan berikan kepada mereka harta mereka. Wa ma'nahu ikhtabirhum, maknanya adalah silakan uji ya, liya'lamu rusydahum, agar diketahui apakah orang itu sudah rusyad atau belum ya. Wa innama yatahaqqaqu dzalikal ikhtibar, sedangkan ikhtibar itu akan terwujud bi muqtada al-bai wasyira ya, bi tafwidil bai wasyira ilaihim, dengan apa? Dengan menyerahkan urusan jual beli kepada mereka. Liya'lama min khilalihi rusydahum, sehingga bisa diketahui melalui jual beli itu rusyidnya mereka, ya, benarnya akal mereka. Fadalla dzalika ala sihhatit tasarrufutus sabi bi idni walihi, maka ini menunjukkan sahnya tasarruf atau perilaku transaksi dari seorang sabi jika telah diizinkan oleh walinya. Wa misaluhu safih al-mahjur alaihi wa yasihu tasarrufu bi idni walihi. Demikian pula orang-orang yang mahjur alaih, yang tercegah dari melakukan transaksi, yasihu tasarrufu bi idni walihi, dia sah melakukan berbagai jenis aktivitas keuangan ya, transaksi ya, dengan izin dari walinya. Wa yustasna min dzalika as-say' al-yasir, dan dikecualikan tentang keharusan mumayyiz itu adalah as-say' al-yasir, sesuatu yang sangat mudah. Fayasihu tasarrufuhuma fihi bighairi idni walihi. Nah, adapun dalam transaksi yang kecil ya, maka itu boleh ya diberikan rukhsah ya, tanpa harus ada izin dari walinya. Wa yadullu dzalika maruwiya an Abi Darda ishtara minhu sabi usfuran
fa arsalah, ya. Di antaranya dalilnya adalah hadis Abu Darda bahwasanya ya ada seorang anak kecil membeli darinya seekor burung, fa arsalahu, kemudian lalu anak kecil itu diberikan burung itu. Artinya ini menunjukkan apa? Transaksi yang ringan yang dilakukan oleh orang-orang yang sobi, ya, itu masih diperbolehkan berdasarkan dalil hadis ini. Hada walillahil hamd. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah nanti kita lanjutkan tentang syarat-syarat sah jual beli di halaqah yang akan datang insyaallah. Nastaudikumullah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.